Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu terkasih, damai Tuhan beserta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Saya ini menyapa pemirsa sekalian dimanapun berada. Di hari yang baru ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Kita bisa bersama-sama bersyukur dan menyembah Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tuhan Yesus, Engkaulah penolongku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Saat pujian ini kami bawa Tuhan, kami merasakan hadir-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Kau sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat Kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan setia. Segala perkara dalam hidup ini, Tuhan Yesus tetap setia menemani kita sampai selama-lamanya. Terberkati merasakan kasih Tuhan, bersyukur, sama-sama pesan katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebuah kehormatan banget bisa menyapa Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada, yang boleh hadir, boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh mendengarkan renungan firman, serta berkesempatan berdoa bersama-sama lewat live streaming di Facebook maupun di YouTube, serta di grup doa WhatsApp dan Telegram. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada seorang laki-laki dalam hidupnya dia mengalami yang namanya pergumulan. Juga
Dia mengalami kekurangan. Ditambah lagi, dia mengalami kelemahan tubuhnya. Sehingga kelemahan tubuh itu membuat dia ditolak untuk bekerja. Sakit yang dia alami menyangkut tentang kulitnya, seperti kusta dan tentu tampaknya jorok, jijik, tidak bersih. Sehingga keseharian pria ini, dia hidup dan mengandalkan belas kasih dari sesamanya. Hal yang luar biasa dari pria ini, dia tidak melakukan apa yang tidak benar. Sekalipun hidup dia alami seolah-olah kelihatannya susah, tetapi dia tetap hidup di dalam kebenaran. Dan saat dia meninggal, pria ini dijemput oleh malaikat. Dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan saat malaikat Tuhan menjemput pria ini, tentulah karena menjemput adalah malaikat, maka nyanyian yang terdengar adalah nyanyian malaikat. Hal inilah yang memberikan pastor sebuah kebenaran, dan pastor mau share kepada pemirsa sekalian. Bertujuan supaya sama-sama kita merenungkan di akhir hidup kita masing-masing, nyanyian apakah yang akan menghantar kita menyambut kematian, atau saat kita meninggalkan dunia ini. Setiap manusia meninggal dan bisa kapan saja. Kemarin pastor dikirimkan sama satu orang oma terkasih. Pastor menyapa, "Halo Oma Lian, puji Tuhan." Ada sebuah artikel yang di sana dikisahkan ada seorang pengusaha sukses dari sebuah bisnis seperti minimarket begitu, yang artikel itu diberitakan pengusaha sukses ini meninggal dunia saat bersepeda. Lalu yang pastor baca, masker istrinya itu jatuh, mereka berhenti, lalu bermaksud untuk mengambilnya, dan di sana ada sebuah kendaraan besar akhirnya melindasnya. Sedih, dan tentu keluarga ini tidak pernah menyangka
bahwa kematian datang seperti itu, dan begitu tiba-tiba dan mengenaskan. Demikian pun setiap kita yang hidup, setiap hari kita belajar berjaga-jaga, karena kematian bisa datang kepada siapa saja dengan cara-cara yang tidak terduga. Namun perenungan yang Pastor mau sampaikan adalah ketika kematian menjemput saya, menjemput kita, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, nyanyian apakah yang akan mengiringi? Sepanjang hidup ini apa sih yang kita cari, Bapak Ibu? Jangan sampai pencaharian kita belum selesai saat kematian menjemput kita. Hari-hari hidup ini Pastor belajar untuk cari jalan turun. Belajar untuk mengosongkan diri dari keinginan ego kita manusia, termasuk pelayan Tuhan juga punya ego, punya ambisi, mau supaya pelayanannya berhasil, terkenal, populer. Pastor sedang meninggalkan itu dan mencari jalan turun. Karena saya juga perlu mempersiapkan kehidupan kekal saya, yaitu saya rindu ketika detik-detik saya meninggalkan dunia ini, saya diiringi oleh nyanyian malaikat surgawi, malaikat Tuhan yang datang menjemputku dan membawaku pulang ke rumah Bapa surga. Yuk kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Apa yang tadi Pastor kisahkan, pembuka itu sebetulnya mengisahkan dari sebuah kisah yang tercatat dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Pastor hanya fokus beberapa bagian di sini supaya kita boleh merenungkan. Meskipun tidak banyak, tapi bisa menjadi perenungan yang dalam buat kita masing-masing. Injil Lukas pasal yang ke-16, Bapak Ibu sekalian, ya. Kisah yang tadi Pastor ceritakan, kita lihat sekarang ayat 22. Ya. Kalau kita mau melihat ayat 20 boleh ya, kita baca. Pastor bacakan, Bapak Ibu bisa baca dan bisa mendengar. Injil Lukas pasal 16 ya, mulai ayat 20 sampai 22. Mulai ayat 20 sampai 22. Puji Tuhan. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Jadi pria itu yang tadi Pastor katakan, namanya adalah Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Nah kemudian Lazarus, orang miskin itu, mati, meninggal. Lalu apa yang terjadi setelah dia meninggal? Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Amin. Hari ini Pastor tidak share tentang kesembuhan. Bagian ini firman Tuhan mau mengajar kita tentang kehidupan. Sekalipun dia lapar, sekalipun dia lemah tubuhnya, tetapi dia tetap hidup benar. Dia tidak berencana menjadi orang jahat. Meskipun dia melihat kemewahan di depan dia, tetapi dia tidak punya
rencana untuk merampok orang kaya itu. Di sini juga ada kelemahan dari orang kaya. Kenapa membiarkan ada orang kekurangan di sekitarnya? Dia menutup hatinya sehingga matanya tertutup. Kadang pastor melihat di jalanan ada hotel yang mewah banget bersebelahan dengan rumah ibadah. Dan beberapa kali lewat, ternyata dari rumah ibadah itu mengumpulkan sumbangan di tengah jalan sambil berharap orang-orang yang bawa kendaraan sepeda motor kah atau roda 4 kah memberi sedekah, memberikan sumbangannya. Mungkin ada kegiatan tempat ibadah mereka atau pembangunan rumah ibadah mereka. Dari sana pastor renungkan seperti dengan apa yang kita baca baru saja. Seandainya saya menjadi pemilik hotel itu atau dipercaya mengelola hotel itu, saya akan minta izin bertanya ke rumah ibadah itu, kira-kira perlu berapa? Dan sedapat-dapatnya kami pasti membantu. Karena biar bagaimana itu tempat ibadah. Barangkali keluarga ataupun staf karyawan pekerja juga ada yang ikut ibadah di sana di hari-hari mereka beribadah. Tapi yang saya lihat seolah-olah tutup hati yang tertutup, mata juga tidak bisa melihat. Dan itu terjadi padahal sebetulnya mengganggu akses masuk perhotelan, karena dengan adanya di tengah jalan seperti itu, tapi itu terjadi. Ini sebuah realita di zaman ini yang pastor lihat sendiri. Seperti apa yang firman Tuhan ajarkan di sini. Ada orang kaya yang setiap hari dia boleh menikmati berkat-berkat, berkecukupan, tapi dia membiarkan ada pria yang Bible bersaksi bernama Lazarus. Dia nggak memperhatikan ada yang lapar di sekitarnya. Dia nggak memberikan bantuan sembako, bantuan makanan. Itu yang kita baca Lukas 16. Oke. Tetapi Lazarus ini, pria ini, dia tidak ngomel, dia tidak mengumpat, tapi dia hidup. Dia belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Kaya, miskin, itu relatif Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita belajar hidup dari hati? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa betul-betul dekat dengan Tuhan, bukan merasa dekat, tapi dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu jalan hidup kita ini sebetulnya senangkan Tuhan atau belum. Apa yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik. Tapi apa yang kelihatan buruk juga belum tentu benar-benar buruk. Demikian pun dalam hidup kita kadang-kadang ada pergumulan yang kita anggap ini buruk, tapi itu tidak betul-betul buruk.
Karena di balik pergumulan itu, Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Demikian pun juga apa yang kadang-kadang kita merasa lempeng-lempeng aja, baik-baik saja, belum tentu betul-betul baik. Tetapi hidup yang percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaan belum baik, sekalipun doa dan kita dipulihkan, ini prosesnya ada. Belajar untuk tetap percaya, tidak goyah. Bahkan kalau sampai satu ketika pergumulan yang panjang itu, Tuhan akhiri di ranjang pembaringan terakhir dan menjemput kita pulang sebagai orang yang percaya. Yakinlah bahwa nyanyian malaikat yang akan mengiringi kita meninggalkan dunia yang fana ini dan masuk kehidupan kekal, rumah Bapa. Nyanyian abadi, amin. Nyanyian surgawi, amin. Nyanyian malaikat, amin. Nyanyian baru bagi Tuhan, amin. Apa yang tadi baru Pastor katakan, bahwa kadang-kadang hidup ini, apa yang kelihatan baik belum tentu baik, apa yang kelihatan buruk belum tentu betul-betul buruk. Itu sebetulnya juga dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-25. Ya, sekarang Pastor akan membaca Injil Lukas pasal 16 ayat 25. Baik, ya, sekarang kita lihat ya, dengar ya, Injil Lukas 16 ayat 25. Firman Tuhan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Apa yang kelihatan baik belum tentu betul-betul baik. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Saya ulangi, apa yang buruk belum tentu betul-betul buruk. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Saat keadaan buruk sedang ada di depan jalan kita, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Saat keadaan sukar sedang ada di sekitar kita, Tuhan Yesus penolong yang setia. Tetapi sekalipun Lazarus mengalami segala yang buruk, namun sekarang ia mendapat hiburan, mendapatkan upah. Namun engkau sangat menderita. Jadi orang jangan tutup hati bagi orang miskin. Kita diberkati Tuhan sebagai penyalur berkat, bukan mengumpulkan berkat di dunia, tetapi menjadi penyalur. Saya diberkati menjadi penyalur berkat. Bapak Ibu diberkati menjadi penyalur berkat. Tapi di sini Pastor mau sampaikan bahwa kami membantu sembako, beras, orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang pergumulan. Kami hari ini Tuhan percaya di Balikpapan. Dan maksud sampaikan ini, kata-kata ini tidak bermaksud untuk membatasi kasih, tetapi kami sadar bahwa kami mau jadi berkat buat Balikpapan. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan, kesusahan di luar Balikpapan, misalnya di Jakarta kah, di Surabaya kah, di Batam kah, di manakah, di Solo kah, di Medan kah, di Palembang kah, di sana pasti ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang bersedia membantu Bapak Ibu. Saya percaya setiap kota pasti Tuhan kasih orang-orang yang punya hati membantu sesamanya.
Di setiap kota saya percaya pasti banyak orang-orang yang diberkati, yang hati terbuka untuk menolong sesama. Kalau pastor jujur saat ini, kalau ada permintaan-permintaan seperti ini, pastor membatasi Balikpapan saja, ya. Awal-awalnya kita nggak membatasi, kami banyak membantu di luar Balikpapan, ya. Setelahnya itu banyak permintaan datang, dan dalam hati kepekaan ini mengingatkan hati-hati kamu dimanfaatkan orang-orang modus. Jadi akhirnya dalam proses belajar juga kita bergumul, ya kita BBT, bagi-bagi tugas. Jadi kalau ada orang-orang yang butuh bantuan, misalnya beras di Balikpapan, datang, kami kasih cuma-cuma. Itu kira-kira saudaraku sebagai sebuah kerinduan pribadi yang mendapat berkat Tuhan. Ketika melayani, dia tidak mencari berkat lagi, tapi membagi berkat Tuhan. Dan ketika punya kesempatan memberkati, dia akan memberkati. Khususnya di mana pastor tinggal, di Balikpapan. Renungan ini kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Kadang kita alami keadaan sulit. Keadaan sulit itu tidak boleh membuat kita jadi sulit. Kadang kita mengalami keadaan buruk. Situasi buruk itu tidak boleh menjadikan kita manusia yang buruk. Ingat loh, saudara-saudara adalah orang benar, orang yang dibenarkan. Orang benar itu kuat, orang benar itu sabar, orang benar itu bersyukur, orang benar itu meskipun dia dijolimi, dia tidak merancangkan kejahatan kepada sesamanya. Karena orang benar adalah orang yang meletakkan dasar hidup, iman, dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita dan pastor juga membawa renungan ini dalam hidup kita. Nyanyian apakah yang akan terdengar saat detik-detik kita meninggalkan dunia ini? Renungkan ini dan biarlah menjadi sebuah kehidupan yang membawa setiap kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang ada di hari Sabat ini. Kami boleh mendengarkan. Kami bersyukur dan percaya hidup kami ini, kami mau untuk memikirkan juga, bukan untuk kefanaan saja, tapi juga mempersiapkan saat kematian datang menjemput kami. Kami persembahkan nyanyian baru bagi Tuhan. Kami disambut nyanyian malaikat, nyanyian rohani, nyanyian sukacita. Karena setelahnya kami akan menjadi penyembah-penyembah-Mu di kerajaan kekal surga. Sehingga lewat renungan ini, rasa takut akan kematian itu sirna. Rasa cemas, kegelisahan, kekhawatiran itu pergi dari hidup orang percaya. Ketika mendengar renungan ini, ada saudara kami yang didakwa siang dan malam oleh karena kesalahan di masa lalu, kehilafan, kejahatan, tindak pidana di masa lalu, sehingga kegelisahan menghantui mereka. Hari ini kami sebagai hamba-Mu Tuhan menyampaikan suara damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dalam hati kalian. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Ketika engkau menerima damai sejahtera Kristus, maka hatimu benar-benar damai. Kegelisahan itu pergi. Dan bertobatlah, akuilah segala salah dan dosamu di hadapan Tuhan. Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan mengampuni dosamu.
Ia akan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Tuhan Yesus, Raja Damai. Dia memimpin hidup kita semuanya dalam jalan damai sejahtera. Tak pernah Dia meninggalkanmu. Yesus selalu ada. Segala perkara dapat kau tanggung tanpa ngomel, tanpa protes, tanpa sungguh-sungguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur sudah belajar bukan tentang kesembuhan, tetapi tentang kehidupan. Saat kami hadapi situasi sulit, kami tidak boleh goyah. Kami tidak boleh berpikir jalan pintas atau merancangkan kejahatan. Kami sebagai anak-Mu, sebagai orang yang percaya kepada janji-Mu, harus tetap teguh dan tidak goyah. Dan nyanyian surgawi itu tetap terdengar di hati kami. Bahkan seandainya maut pun menjemput kami, alam maut tidak menelan kami, karena ada malaikat yang menjemput kami pulang ke pangkuan rumah Bapa surgawi. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Semua bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Kasih Tuhan menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Selamat masuk hari yang baru, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan Yesus, dan selamat hidup bagi Tuhan. Dan biarlah kita sebagai manusia-manusia rohani, hidup kita betul-betul menjadi pribadi yang ada di sentral pribadi yang sedangkan hati Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.